Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dinda Azahra dari program studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mengenal kepribadian introvert. Introvert di kalangan masyarakat dianggap sebagai seorang yang pemalu, jarang bicara, dan sulit mendapatkan teman, terutama dalam lingkup pendidikan dalam jurusan di komunikasi. Yang mana, bagi kebanyakan orang, di jurusan tersebut memiliki komunikasi kegiatan yang mayoritasnya bersifat komunikasi. Karena di jurusan komunikasi tidak melihat dari kepribadian seseorang, mau dia seorang introvert, extrovert, atau ambivert. Semua sama, asalkan dia bisa menguasai pengetahuan seputar komunikasi, seperti berkumpul dengan teman, serta mampu menguasai audiens ketika presentasi. Introvert adalah sebuah tipe kepribadian yang sering disalahartikan sebagai pemalu. Padahal, introvert dan pemalu tidaklah sama loh teman-teman. Orang pemalu cenderung merasa cemas dan tidak nyaman dalam situasi sosial tertentu, terutama saat harus berinteraksi dengan orang yang tidak dikenalnya. Introvert di sisi lain lebih suka menyendiri untuk mengumpulkan energi. Namun, sebenarnya tidak ada yang salah dalam berkomunikasi. Ciri-ciri kepribadian introvert yang saya ketahui yaitu yang pertama, energi terkuras saat menghabiskan waktu dengan banyak orang. Introvert tidak memiliki masalah berinteraksi dalam situasi sosial. Berinteraksi dengan terlalu banyak orang sekaligus dapat menguras energi. Tentu saja, ini berbeda dengan extrovert yang justru mendapatkan energinya dari bertemu dengan banyak orang. Yang kedua itu, seorang introvert lebih senang menghabiskan waktunya tersendiri. Mereka cenderung merasa bahagia ketika mereka menghabiskan waktu sendirian. Faktanya, tidak banyak orang lain melihatnya sebagai antisosial dan tidak menyenangkan. Momen terbaik hanyalah melakukan apa yang paling menyenangkan. Ini juga membantu untuk mengisi ulang energi positif di dalam diri sendiri. Namun, bukan berarti bahwa kepribadian introvert sendirian sepanjang masa. Kita juga dapat menikmati dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat seperti dengan keluarga dan teman. Yang ketiga itu ada teman sedikit tetapi berkualitas. Apa itu maksudnya? Yang sering disalahpahami oleh banyak orang yang tidak suka bersosialisasi dan tidak memiliki teman dekat. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Meski jumlah teman tidak sebanyak orang lain, seperti satu atau dua, alasannya adalah orang yang kepribadian ini menghargai dan memelihara pertemanannya. Yang keempat itu lebih mudah terdistraksi. Salah satu ciri orang introvert adalah mudah terdistraksi. Maka jangan heran jika mereka merasa kewalahan saat berada di tengah keramaian atau harus bertemu dengan banyak orang. Hal ini membuat orang yang kepribadian introvert sulit fokus dan berkonsentrasi ketika mereka melakukan sesuatu. Yang kelima itu ada lebih sadar akan dirinya sendiri. Maksudnya adalah orang introvert sering tenggelam dalam pikiran dan perasaan mereka. Dan mereka juga suka mencoba berbagai hobi dan melihat mana sih yang mereka sukai. Selain itu, mereka juga suka memikirkan kehidupan mereka yang dijalani dan akan mereka jalani. Beberapa contohnya yaitu ada yang suka membaca, menonton film yang berkaitan dengan refleksi diri. Yang keenam itu ada belajar dengan cara observasi. Apabila seorang introvert lebih suka belajar sambil praktik langsung, sebaliknya orang yang memiliki kepribadian introvert lebih suka observasi terlebih dahulu dan cenderung mempelajari segala hal sebelum mempraktikannya langsung. 4 tipe kepribadian introvert. Nah, yang pertama itu ada introvert sosial. Introvert sosial yaitu introvert yang klasik. Mereka lebih menyukai sosialisasi dalam kelompok kecil dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Contohnya yaitu seperti di perpustakaan atau di taman. Dan yang kedua ada introvert pemikir. Introvert pemikir itu mereka lebih banyak menyalurkan energi dan rencananya secara mendalam. Biasanya tipe ini cenderung memiliki imajinasi yang lebih kreatif. Ketiga ada introvert gelisah. Introvert gelisah ini introvert yang sangat canggung dan malu saat
berada di dalam suatu kelompok sosial yang dirasanya, kelompok itu asing dan mereka merasa canggung untuk, berkenalan atau ingin menyapa. Yang keempat ada introvert terkendali. Introvert jenis ini, mereka akan berpikir matang sebelum bertindak dan dalam mengambil keputusan. Orang tipe ini cenderung membutuhkan waktu lebih lama dalam mengambil tindakan. Meski demikian, faktor situasi ini lebih menentukan sifat mana sih yang lebih menonjol. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari tipe kepribadian introvert sendiri? Yang pertama itu ada perhatian. Orang yang kepribadian ini sangat-sangat menyadari dirinya sendiri dan merupakan seorang pendengar yang baik. Hal ini bisa menghasilkan hubungan jangka panjang yang baik dan berkualitas. Yang kedua, keterampilan observasi kuat. Orang yang memiliki sifat introvert ini cenderung menghabiskan banyak waktu untuk mengamati sesuatu sehingga bisa memahami orang lain dengan sangat lebih baik lagi. Nah, yang ketiga ada kurang impulsif. Orang yang memiliki sifat introvert ini cenderung berpikir sebelum berbicara. Apa maksudnya? Agar tidak keceplosan atau lebih menjaga kata-kata yang ingin disampaikan supaya tidak menyakiti atau berbicara buruk kepada orang lain. Selanjutnya, ada kekurangan dari introvert. Kekurangannya itu yang pertama, canggung dalam lingkungan sosial. Canggung yang dimaksud ini adalah mungkin mereka lebih merasa canggung saat berinteraksi, dengan banyak orang. Yang kedua, sering salah dinilai oleh orang lain. Tipe kepribadian ini, sering dikira sebagai orang yang tidak ramah, cuek, pemalu, atau sombong. Dan gak jarang orang orang lain berusaha untuk memperbaiki, orang yang bersifat introvert ini supaya mereka, tidak dianggap jelek oleh orang lain dan mereka akan merubah dirinya sendiri agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya ada sulit mengelola emosi, karena, orang introvert ini cenderung ya memendam perasaan negatif dan membuat, mereka, sering memikirkan emosi yang tidak diinginkan, yang bisa mengarah pada masalah stres hingga depresi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.